Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini, 15 Juli 2022. Dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang, saya menyapa umat Tuhan. Salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita untuk mendengarkan kebenaran firman Allah dalam surat Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini kita mendengar ada pengajaran yang ada di sekitar kita yang mengajarkan bahwa manusia itu bisa dapat mengalami keselamatan melalui berbagai usahanya, berbagai kerja kerasnya. Itu berarti pengajaran dimaksud mau mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bisa selamat karena usaha kita, karena upaya kita, karena perjuangan kita, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa tidak demikian pandangan iman Kristen. Kalau kita belajar di dalam kebenaran firman Allah yang sudah kita baca tadi dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa kita ini selamat bukan karena hasil usaha kita,
tapi kita ini bisa mengalami keselamatan karena kasih karunia Allah. Karena karya Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran firman Allah ini tentu mau mengingatkan kepada kita bahwa kita bisa mengalami keselamatan bukan karena usaha kita. Kita bisa mengalami keselamatan karena Allah mengaruniakan itu kepada kita. Kalau kita belajar di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23 dengan tegas dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut. Bahkan di dalam bacaan kitab suci tadi dengan tegas dikatakan kepada kita. Perhatikan pada ayatnya yang kedua, pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi kita ini sebenarnya sudah mengalami kematian karena dosa-dosa kita. Pertanyaan kita adalah, apakah seseorang yang sudah mengalami kematian, dia masih bisa dapat melakukan usaha tertentu di dalam hidupnya untuk meraih keselamatan? Hari ini kita menyaksikan bahwa di saat orang mengalami kematian, dia justru tidak berdaya. Dia tidak lagi bisa dapat berbuat apa-apa. Kalau demikian, tidaklah benar kalau kita dapat mengalami keselamatan karena hasil usaha kita. Sama sekali tidak mungkin. Sebab bagaimana mungkin kita yang dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa itu masih bisa ada usaha dari kita untuk meraih keselamatan? Itu tidak mungkin. Dengan demikian, pengajaran melalui firman Allah yang kita belajar tadi menegaskan kepada kita bahwa kita dapat mengalami keselamatan karena kasih karunia Allah. Dalam ayatnya yang ke-8 dengan tegas dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Karena itu kalau kita dapat mengalami keselamatan, itu karena pemberian Allah, itu karena Allah berbelas kasih dengan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Allah ini kita sudah belajar bahwa di dalam iman Kristen kita manusia ini diselamatkan karena anugerah Allah, karena kasih karunia Allah. Mengapa iman Kristen mengajarkan kepada kita demikian? Sebab kita sudah mengalami kematian sejak kita jatuh ke dalam dosa. Itu berarti sejak kita jatuh ke dalam dosa, kita telah mengalami kematian. Dan karenanya tidak ada lagi kemampuan bagi kita untuk bisa meraih keselamatan itu. Hanya karena kasih karunia Allah kita boleh dapat diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa melalui kasih karunia Allah itu
dalam Yesus Kristus kita telah dihidupkan kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Yesus tidak mengerjakan karya penyelamatan ini, kita sudah mengalami kematian. Tetapi oleh karena Allah berbelas kasih dengan kita, maka Yesus Kristus telah hadir dan mengalami kematian serta bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam kebangkitannya itu Ia telah membangkitkan kita dan memberikan kehidupan bagi kita sekalian. Dengan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk memegahkan diri, menyombongkan diri kita bahwa kita bisa. Kita harus sadar bahwa kita ini diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita harus senantiasa diwarnai oleh kebenaran. Jangan kita terus menyerahkan diri kita pada perbuatan-perbuatan fasik. Kita harus senantiasa mengerjakan kebenaran di dalam hidup ini dan terus menyatakan syukur kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan melalui kasih karunia-Nya. Karena itu, janganlah kita terpengaruh dengan berbagai pengajaran yang tengah berkembang di sekitar kita. Sadarlah bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mengalami kematian akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi kita bersyukur kita boleh dapat dihidupkan kembali dan menerima kehidupan kekal itu melalui karya Yesus Kristus. Bersyukurlah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai pribadi yang sungguh-sungguh telah berkarya dengan hebat untuk menghidupkan kita untuk mengalami keselamatan kekal. Karena itu teruslah terikat kepada Yesus Kristus, satu-satunya yang telah berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Ajar kami untuk terus bersyukur kepadamu dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus. Dan menjauhkan diri kami dari perbuatan-perbuatan fasik. Tuhan mengajarkan kami untuk gemar melakukan kebajikan dan mencintai kebenaran dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.